Di tengah krisis tenaga kerja yang semakin parah melanda Jepang, sebuah fenomena menarik justru menjadi sorotan media nasional negeri Sakura. Sosok pekerja asal Indonesia yang dulu hanya dipandang sebagai tenaga bantuan, kini tampil sebagai pahlawan baru. Kisah mereka kembali masuk layar televisi Jepang bukan sekadar cerita inspiratif, tetapi sebagai bukti nyata. 採用事例、ルーイ・ハルジャント、トヨタ営業所運転士、施行を命ずる。 Transportasi Jepang kembali hidup berkat tangan-tangan pekerja Indonesia. Jepang, negara dengan sistem transportasi paling disiplin di dunia, kini menghadapi masalah serius, kekurangan tenaga kerja. Populasi menua, angka kelahiran menurun, dan generasi muda enggan masuk sektor pelayanan publik. Di titik kritis inilah, ribuan pekerja asal Indonesia hadir membawa harapan baru. Beberapa stasiun televisi Jepang mulai menyorot peran pekerja Indonesia yang kini tidak hanya menjadi staf pendukung, tetapi juga dipercaya mengatur operasional, mengelola rute, hingga memimpin tim kerja di sektor transportasi. Mereka bekerja sebagai supir bus, petugas stasiun, teknisi kereta, hingga koordinator operasional. Yang mengejutkan, baik perusahaan transportasi Jepang justru mengakui bahwa kedisiplinan, keramahan, dan etos kerja pekerja Indonesia menjadi faktor penting hidupnya kembali layanan transportasi di sejumlah wilayah. Bagi masyarakat Jepang, kehadiran pekerja Indonesia bukan hanya menyelesaikan masalah tenaga kerja, tetapi juga menghadirkan kembali sisi humoris dalam pelayanan publik. Senyum, kesabaran, dan kepedulian sosial yang ditunjukkan para TKI Indonesia justru menjadi nilai tambah yang jarang ditemukan sebelumnya. Fenomena ini bahkan memunculkan istilah baru di media Jepang, pekerja Indonesia penyelamat sistem, sebuah pengakuan yang tak pernah terbayangkan satu dekade lalu. Para pengamat sosial Jepang menilai tanpa kontribusi pekerja asing, khususnya dari Indonesia, sektor transportasi Jepang bisa saja mengalami kelumpuhan serius. 隙間時間に学習をしていらっしゃる方とか、もう日本の受験生みたいにしっかりやっていただけるような印象でした。将来的にはかなり不足をしていくであろうということが見込まれます。ですので、前もってですね、外国人採用にも取り組んでいきたい。 Keterlambatan jadwal, berkurangnya armada, hingga penutupan jalur di daerah terpencil sempat terjadi sebelum gelombang pekerja Indonesia masuk. Kini roda itu kembali berputar, jalur-jalur yang hampir mati kembali beroperasi, layanan yang sempat terganggu kembali stabil, dan dibalik itu semua ada ribuan pekerja Indonesia yang bekerja dalam diam namun berdampak besar. Kisah ini bukan hanya tentang kerja di luar negeri, ini adalah cerita tentang kontribusi bangsa, tentang bagaimana anak-anak Indonesia jauh dari tanah air justru menjadi bagian penting dari hidupnya kembali sebuah sistem di negara maju. Dari yang dulu hanya dianggap tenaga kerja, kini mereka disebut sebagai penyelamat. Tak hanya di sektor transportasi, banyak sektor lain yang berhasil diisi orang Indonesia. Peran pekerja Indonesia di Jepang kini tak lagi terbatas pada sektor transportasi. Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi mereka justru semakin meluas dan menyentuh berbagai sektor penting. Dari industri manufaktur, perawatan lansia, pertanian, hingga teknologi, kehadiran orang Indonesia kini menjadi bagian penting dari roda kehidupan Jepang. Krisis tenaga kerja akibat populasi menua memaksa Jepang membuka diri terhadap tenaga asing. Namun siapa sangka justru pekerja asal Indonesia menjadi salah satu yang paling cepat beradaptasi dan paling dipercaya. Tak berhenti di situ, sektor kuliner, pariwisata, hingga dunia pendidikan juga mulai dipenuhi tenaga profesional asal Indonesia. Baik restoran Jepang yang kini memperkerjakan chef Indonesia, hotel dan pusat wisata mulai mengandalkan staf Indonesia karena keramahan dan kemampuan berbahasa yang baik. Beberapa perusahaan teknologi bahkan mulai merekrut talenta muda Indonesia untuk bidang IT dan digital. Kemampuan adaptasi, kreativitas, serta etos kerja tinggi menjadi alasan utama. Pihak perusahaan Jepang mengakui pekerja asal Indonesia dikenal rajin, loyal, cepat belajar, dan memiliki sikap hormat terhadap budaya kerja Jepang. Fenomena ini menunjukkan satu hal penting, orang Indonesia tidak hanya dibutuhkan tetapi juga diandalkan. Dari sektor informal hingga profesional, kontribusi mereka nyata, bukan sekedar mengisi kekosongan tetapi ikut membangun kembali kehidupan dan sistem di negeri orang. Jadi menurut kalian, apakah sebaiknya semua pengangguran di Indonesia ke Jepang, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.